Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau kembali ke Mas Iman. Mas Iman, banyak pihak yang menilai bahwa memang Chromebook ini tidak sesuai speknya ya. Harga tinggi tapi spesifikasi rendah, dan juga Mas Iman mengatakan bahwa spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Berapa sih sebenarnya harganya, Mas? Iya, saat itu ramai ya di tahun 2021, bahkan ada banyak YouTuber-YouTuber yang mereview karena sudah tersebar beritanya, yaitu laptop 10 jutaan dengan spek 4 jutaan. Nah, jadi gapnya sangat terlihat sekali, dan banyak yang ahli profesional yang mereview itu dan mengatakan ini kemahalan dengan harga segini gitu. Kemahalan. Dan saat itu juga sudah ada penyimpangan ya. Iya, dan saat itu juga kami melihat di marketplace lain gitu ya, dari berbagai tempat itu memang harganya sekitar 4 jutaan gitu ya, atau 5 jutaan. Kok di anggarannya sebesar itu? Mungkin juga ada item-item lain yang termasuk dari modem atau mungkin keyboard, mouse, atau mungkin dapat tas kali ya, tas laptop juga. Tasnya 2 juta ya. Saat itu ada press release dari Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa Kemendikbud, masih Dikbud ya, belum Ristek, itu bahwa ada termasuk tadi ya, ada include modem dan lain sebagainya. Jadi sejak awal memang sudah tercium ya banyak kecurigaan ya gitu. Ini kok sangat fantastis sekali, kok sangat tidak cocok sekali, kok seperti dipaksakan, karena kan tadi ya ada kajian yang dilakukan oleh Kemendikbud sendiri yang menyatakan tidak cocok, tapi kemudian kajiannya dirubah sehingga menjadi cocok, lalu keluarlah Permendikbud nomor 5 tahun 2021, di lampirannya di situ ada OS gitu, bahwa ini harus pakai Chrome OS gitu. Nah, ini yang sedang didalami oleh kejaksaan, itu bukan wilayah, tapi kalau kami harap dituntaskan, karena itu seharusnya ya, kami pikir itu kan seharusnya untuk tadi ya gaji guru honorer bisa, kenapa dialihkan untuk hal seperti ini. Jadi kami sangat ingin mendorong ya supaya kasus ini terbongkar sih sebetulnya. Mas Heri, dapat dorongan untuk dituntaskan, apakah dengan dicekalnya Pak Nadiem merupakan tinggal tunggu waktu saja untuk ditetapkan sebagai tersangka? Iya, dalam beberapa kajian hukum misalnya memang faktanya mereka yang dicegah itu potensinya besar ya untuk ditetapkan menjadi tersangka, tapi bukan berarti jadi satu kewajiban, karena dalam beberapa perkara yang lain juga orang yang dicegah toh akhirnya tidak menjadi tersangka kan. Jadi sebatas hanya memberikan informasi. Kemudian saya malah meminta Mas Iman ini nanti ke depan kalau ada penyidikan misalnya dinaikkan proses yang lebih tinggi lagi, keterangannya bisa disampaikan saja. Ya, di berita dari pihak guru ya bisa. Iya, menurut saya percuma kalau hanya bicara di TV kan. Nah, maka kalau beliau sudah menyampaikan misalnya sudah ada mens rea dengan keyakinan yang bahkan mungkin lebih dari penyidik tadi kan, menurut saya perlu dipertanggungjawabkan. Tapi Mas Iman bisa menawarkan diri begitu untuk memberikan menurut saya bicara sebagai saksi itu kewajiban hukum loh Mas. Jadi kalau Anda tahu misalnya ada satu tindak pidana, ya Anda harusnya malah terbuka untuk menyampaikan data tadi di Sangihe, di NTT tadi kan. Tanpa harus dipanggil terlebih dahulu. Iya, karena kita bicara kewajiban hukum, setiap orang yang mengetahui saya rasa berhak punya kewajiban hukum tadi secara moral untuk menyampaikan hal tersebut. Tentu akan mempermudah kerja dari aparat penegak hukum. Karena berkali-kali tadi saya dengarkan penuh keyakinan bahwa sudah terjadi ini, terjadi itu. Ya saya rasa itu perlu. Jadi itu juga penting bagi kita agar dalam hal kita mengungkap satu perkara tindak pidana korupsi ini memang ada peran serta masyarakat juga. Ya, untuk menyampaikan mungkin informasi yang kita ketahui tadi berfungsi dalam kerangka membuka kotak Pandora dalam kasus ini. Kemudian kembali ke kasusnya Pak Nadiem, sebenarnya yang dilihat ini kan adalah dua hal ya. Sumber pendanaan yang dari mana yang digunakan, kemudian implementasinya. Karena ketika bicara implementasi ini kan dari PAUD bahkan sampai ke SMA yang diberikan katakanlah pembagian Chromebooknya tadi, dan wilayahnya mengcover seluruh wilayah hukum Indonesia. Maka persoalannya adalah apakah ini langsung dari pusat ke daerah atau pusat bekerja sama dengan daerah. Nah, kalau bekerja sama dengan daerah, partisipasi dari daerah apa? Kan begitu ya. Kemudian menggunakan dana apa? Apakah ada istilahnya dana alokasi khusus misalnya? Ada juga alokasi nah, keterlibatan dalam hal pemerintah daerah ini sejauh mana? Nah, apakah memang hal semacam itu dibolehkan dengan anggaran yang besar tadi? Maka ini kan akan membuat kita lebih memahami kasus ini secara edukasi hukum. Tidak hanya kemudian ini salah, ini benar, begitu ya. Betul. Tapi kita kemudian memahami bahwa dari awal misalnya salah, bisa dibuktikan bahwa sumber pendanaannya memang tidak tepat. Ada potensi kerugian keuangan negara dan bahkan bisa dibuktikan. Karena bicara tipikor itu kan tidak bicara delik formil, tapi dia delik material. Maka akibat itu harus bisa dibuktikan.
kerugiannya berapa. Sejauh ini yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung itu kan 9,9 T, ya 6,4 dan 3,5. Itu kan berarti 9,9 totalnya. Nah ini yang kemudian perlu penjelasan lebih lanjut ya. Berapa kemudian berapa harga dari, ini harus detail kita. Berapa harga Chromebook tadi, jumlahnya berapa, tersebarnya berapa. Nah, kalau berbicara anggaran, Mas Heri, Nadiem Makarim sebagai penentu kebijakan anggaran tertinggi, ini tanggung jawab pidananya dalam pengadaan Chromebook yang kalau menurut Mas Iman ini harganya terlalu tinggi, tapi speknya rendah itu gimana? Ya, yang menjadi kesulitan ketika mengatakan seorang defense dalam tindak pidana korupsi ya, fakta yang saya lihat karena saya juga adalah lawyer gitu. Kadang yang kita lihat adalah defense dengan mengatakan bahwa dia tidak tidak mendapatkan keuntungan langsung dari perkara tersebut, tapi dia menandatangani ya, akibat dari tanda tangan tadi kemudian keluarlah gelontoran anggaran tadi yang kemudian di ujungnya ternyata ada kerugian negara di dalamnya. Nah ini jadi hukum kausalitas dia, ada hukum sebab akibat. Kan nggak mungkin akibat ini muncul tanpa sebab tadi. Nah ini kalau saya yakin dan percaya Pak Nadiem kan sekarang pasti sudah milih lawyernya kan. Nah berarti lawyernya harus berpikir, kita jangan kasih spillnya di sini. Biar lawyernya nanti bekerja sesuai dengan yang ditandatangani dalam surat kuasa tadi kan. Walaupun tidak menerima fee secara langsung begitu ya, tetap kena. Nah saya rasa itu yang bisa jadi upaya untuk pembelaan siapapun, tidak hanya Pak Nadiem yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ya. Bahwa dia mengatakan ini beritikat baik ya kan. Tidak ada kemanfaatan yang didapat secara pribadi oleh yang bersangkutan ataupun pihak-pihak yang berafiliasi dengan dirinya secara pembelaan. Nah, orang membela ya sah-sah saja kan. Tapi mungkin pihak penyidik dalam hal ini Jaksa Agung sudah one step ahead juga, mungkin sudah melakukan mengumpulkan bukti dengan melakukan penyadapan misalnya, ataupun sudah mendapatkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak lain yang terafiliasi. Karena bicara dalam pengungkapan perkara besar, kasus korupsi nggak bisa langsung ke tengah, ibaratnya makan bubur panas, dia pasti dari tepi. Ini bukan bicara tentang makan bubur itu diaduk atau tim yang tidak diaduk. Ya, biasanya kepecah juga tuh netizen. Diaduk atau dipisah, ada dua kubu. Tapi pastinya dari tepi. Nah dari tepi ini mungkin sudah dikumpulkan fakta-fakta hukum itu kan coba untuk ibarat puzzle ya, dibuat, dirapikan oleh teman-teman penyidik sehingga kemudian memunculkan nama-nama lain. Nah, ini kan juga harus dijelaskan secara logika hukum sehingga tidak ada celah untuk akhirnya di ujungnya orang mengatakan salah nih langkah Kejaksaan Agung, kok udah dicegah dulu. Nah, karena kan kalau mencegah ini kan berarti sudah ada upaya dalam tanda petik ya, upaya paksa yang dilakukan. Berarti orang itu sudah nggak bisa kemana-mana, kemerdekaannya sudah hilang. Gitu ya. Baik, Mas Imam langsung ada tanggapannya? Melaporkan apa kejanggalan atau mau menawarkan diri menjadi saksi. Yang pertama tentu saja kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru dan beberapa anggota kami di beberapa daerah kami siap ya. Mungkin nanti cara melaporkannya terus nanti kita akan konsultasi juga gitu. Langsung ya. Gratis. Langsung ke expertnya ya. Kalau dipanggil pasti kami akan hadir dan persiapkan itu karena sekali lagi ya ini kan dorongan moral juga karena juga kita nggak mau ada korupsi ada di dunia, apalagi dunia pendidikan ya. Harusnya tempat yang cukup bersih gitu ya, tapi tidak dimulai dari sana. Yang kedua tentu saja kami tetap berharap ini diusut secara tuntas, siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Proses hukum kami tidak ikut campur, tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kami sediakan akan kami sediakan sesuai dengan fakta yang terjadi dan juga yang teman-teman guru alami gitu. Jadi itu sih paling Semoga juga konsultasinya jangan diarahkan ke jalan yang salah, Mas Heri. Gitu ya. Ya, insya Allah gratis. Gratis. Tadi juga kita sebenarnya pada pagi hari ini sudah mencoba untuk menghubungi, menghadirkan salah satu pengacara dari Pak Nadiem. Sayang sekali belum bisa hadir ya, belum bisa bergabung. Di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Mas Heri atas waktunya pagi hari ini. Iya, terima kasih Mas Iman. Terima kasih. Tentunya juga kita berharap dunia pendidikan Indonesia baik-baik saja. Janganlah dikorupsi ataupun di segala macam kan begitu. Karena pendidikan itu penting. Pahlawan tanpa tanda jasa itu guru. Setuju kan?
Masih mikir-mikir, mau dong jasa. Mau dong jasanya, kayaknya masih kepikiran. Oke, di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan informasi menarik. Ada apa, Andi Kumala? Iya, media pemerintah Iran pada Rabu merilis ini rekaman serangan ya yang terjadi antara Iran maupun Israel dan kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat serangan tersebut. Sesaat lagi kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia.